pencernaan. Pada ternak unggas, saluran pencernaan terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu secara mekanik, enzimatik, dan mikrobiotik. Unggas memiliki sistem pencernaan yaitu paru atau mulut, crop, oesophagus, ayam terdiri dari hidung, baru masuk ke tembolok, proventriculus, hati, masuk ke kantung empedu. Kantung empedu akan memproses makanan yang akan masuk kepada ampela, di mana ampela akan melancarkan makanan tersebut kepada pankreas. Pankreas akan memproses makanan tersebut, kemudian akan lanjut kepada usus kecil. Usus kecil akan mengantarkan makanan kepada usus besar, kemudian akan dikeluarkan oleh kloaka, sehingga akan menghasilkan tinja atau disebut kotoran ayam. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan ovarium merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum, sedangkan ovidus menerapkan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina. Ini terkait berpandu. Akuarium terdiri dari kurang lebih 1.500 peltul yang menempel pada permukaan akuarium dan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikan yang berpembuluh darah dalam akuarium. Masing-masing tangkai tersebut mengikat banyak koikal. Ovidus merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Ovidus. Kenapa pada ayam betina rudimentar sehingga hanya bagian kiri saja yang berfungsi? Contohnya seperti pembentukan karabang telur pada bagian terus. Berakhir di kloaka. Ovidus. Kenapa pada ayam betina rudimentar sehingga hanya bagian kiri saja yang berfungsi? Contohnya seperti pembentukan karabang telur pada bagian terus. ekskresi pada hewan pada ayam. Metabolisme tubuh seperti zat warna empedu dan asam urat. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Alat ekskresi yang dimiliki oleh metabolisme pada ayam ialah, saya akan menjelaskan di sini tentang sistem metabolisme ayam: ginjal, kulit, dan paru-paru. 1. Ginjal. Ekskresi air dan sisa metabolisme sebagian besar terjadi melalui ginjal. Sistem ekskresi pada unggas yang terdiri dari 2 buah ginjal yang berbentuk relatif besar, memanjang, berlokasi di belakang paru-paru, dan menempel pada tulang punggung. Tulang punggung. Ini dia tulang punggungnya. Masing-masing terdiri dari 3 lobus yang tampak dengan jelas. Ginjal terdiri dari banyak tubulus kecil dan nefron. Fungsi utama ginjal ialah filtrasi darah sehingga air limbah metabolisme diekskresikan. 2. Kulit. Kulit unggas tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu alat ekskresi utama karena hampir tidak berkelenjar. Ayam hampir tidak memiliki kelenjar kulit tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tungguinya. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. 3. Paru-paru. Alat ekskresi lain pada unggas adalah paru-paru. Selain sebagai alat ekskresi, paru-paru juga berfungsi mengeluarkan zat sisa pada aktivitas metabolisme sel, yaitu CO2 dan air. Keberadaan CO2 dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting. CO sangat mudah berkaitan dengan air membentuk asam karbohidrat yang dapat menciptakan suasana asam. Oleh karena itu, CO terbentuk harus segera diangkat dan dikeluarkan dari tubuh. Sistem urinari bertanggung jawab untuk berlangsungnya ekskresi bermacam-macam produk buangan dari dalam tubuh. Sistem ini juga penting sebagai faktor mempertahankan
homogenesis yaitu Hasil presentasi kami dari sistem